Ya teman-teman, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berbagi teman-teman, ini bukan berarti saya yang paling hebat atau paling dulu, tapi karena saya, apa ya, paling sering cari tahu aja teman-teman ya. Saya yakin teman-teman semua di sini yang sudah pengalamannya luar biasa, rekan-rekan BIPA pasti bisa kalau sudah pernah membuat PowerPoint ataupun Google Slides, dasarnya itu saja. Ini juga saya pelajari ketika pandemi. Pandemi itu mengubah segalanya, mengubah cara mengajar saya, sudut pandang saya tentang belajar, dan juga mengubah sudut pandang bahwa belajar itu nggak perlu ruang dan waktu sebenarnya. Perlunya niat dan sumber-sumber belajar. Guru, dosen adalah sebagai fasilitator. Semangat self-regulated learning adalah yang utama ketika kita pembelajaran daring atau jarak jauh. Makanya mahasiswa, dosen, siswa, dan orang tua yang paham itu nggak mau balik lagi. Karena setelah sekolah mereka bisa mengambil les piano, les coding, les tari, atau ngobrol dengan temannya ikut sepak bola. Nah, kalau kita balik lagi, sekolah itu pulang jam 4. Belum tentu di sekolah itu waktu yang lama mendukung kita menjadi siswa atau menjadi guru yang baik gitu ya, ternyata. Pandemi kita masih mengikuti, tapi itu tergantung dengan fasilitas sekolah dan juga fasilitas yang ada di rumah, gitu. Nah, di sini judulnya pemanfaatan materi media Canva dalam pembelajaran BIPA, ngobrol bareng Bang Arif gitu ya. Muhammad Arifin, saya sebagai pemateri Bapak Ibu, rekan semua boleh, eee, manggil saya Arif saja karena di sini rekan senior ini aduh luar biasa. Mungkin kalau saya tidak ikut BIPA, mungkin saya tidak bisa seperti sekarang ini ya. Hanya menjadi guru biasa, mengajar, pulang, ya menerima gaji, liburan. Tapi dengan semangat berbagi dan mendapatkan ya pengalaman di luar negeri itu membuka diri saya bahwa ternyata dunia itu luas dan kita perlu berbagi Bapak Ibu ya. Oke lanjut ke selanjutnya, ini petualangan diri Bapak Ibu, saya tidak bilang CV atau riwayat hidup. 2015 mengajar di SMA Nurul Fikri, saya setahun menganggur, ikut volunteering ya, relawan dan juga ikut bimbel. Baru 2015 saya masuk ke institusi resmi sekolah ya. Kemudian 2017, 2016-nya itu pendaftaran dan sekolah ya, pendaftaran untuk BIPA 2017 sama teman-teman bareng berangkat. 2018 balik dan 2018-nya saya coba daftar Duta Rumah Belajar di Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Pendidikan Kemdikbud. Alhamdulillah juga bisa istilahnya apa ya, bisa mencapai tujuannya ya, jadi Duta Rumah Belajar Jawa Barat dan itu juga melejitkan apa ya, semangat berbagi dan juga kompetensi di bidang pendidikan, dan teknologi. Kemudian 2019, sistem PPG Bapak Ibu sendiri tahu ya, diundang dan diseleksi. 2015 dan 2019 itu jauh sekali ya. Jadi kita tidak bisa mengajukan tetapi diseleksi untuk menjadi apa ya, pendidikan profesi guru di Universitas Pakuan dan penempatannya juga tergantung apa ya, tergantung, domisili kita dan lokasi sekolah. 2020 ikut juga di Badan Bahasa, memang Badan Bahasa ini pinter sekali ya, mengumpulkan apa ya, guru-guru dan menyeleksi. Kalau di daerah itu biasanya ketua MGMP atau PM4TK, tapi kalau acara nasional itu diseleksi berdasarkan kompetensi dan portofolio. Dan 2020, 2021 alhamdulillah, karena pernah pengalaman sejenis mengikuti Google Master Trainer dan juga menjadi Google Certified Educator, ya sampai akhirnya membuat konten berbasis visual dan video menggunakan Canva Bapak Ibu. Semuanya itu adalah karena saya berbagi di media sosial gitu ya, tidak ada sesuatu yang, ayo ikut pelatihan saya," gitu, "Ayo undang saya," tidak Bapak Ibu. Bisa dilihat portofolio karena mungkin ada di YouTube dan di media sosial. Itu portofolio yang sangat baik sekali bagi guru-guru khususnya. Mungkin dosen juga bisa ya, karena dosen kan portofolio lebih ke publikasi, tapi kalau guru lebih ke karya-karya praktis dan best practice atau, apa namanya, praktik baik. Kita lanjut masuk, izin Bapak Ibu, di sini ada 6 konten yang akan kita bahas ya, atau 6 materi singkat. Kenapa sih harus Canva? Apa manfaat Canva? Fitur Canva, 4 kunci konten yang baik, citra diri di media sosial, dan sesi tanya jawab. Nah, mengapa harus Canva? Karena fiturnya ini, pengganti Photoshop, kemudian pengganti Adobe Illustrator dan segalanya Bapak Ibu. Karena ini gratis dan halal, jadi semua software-software bajakan di komputer saya uninstall Bapak Ibu, semuanya. Karena memberatkan dan meribetkan saya sebagai guru gitu ya.
Akhirnya saya pakai Canva. Gratisnya saja juga sudah luar biasa gitu ya. Yang sampai tadi disebutkan juga, mohon izin Bapak Ibu, coba ikut lomba BIPA, walaupun saya bukan guru BIPA lagi, tapi saya sangat tertarik dengan pengajaran BIPA. Mungkin kalau ada kesempatan, waktu yang cukup, juga ingin sekali kembali mengajar BIPA gitu ya. Nah, eee, ketika ada Canva, semua software yang editing yang rumit Bapak Ibu ya, untuk desainer tuh saya hilangkan, karena ini basisnya web, gitu. Lanjut Bapak Ibu, izin di sini. Nah, mungkin di sini teman-teman juga yang, mungkin generasi Gen Z ya, atau generasi Z, atau mungkin Alpha, ada yang tahun awal ya, dan juga kemudian saya milenial dan teman-teman yang senior di sini, sudah pakai, Canva ya. Kenapa harus Canva gitu? Karena Canva ini adalah perangkat desain gratis yang terbuka untuk umum. Daftarnya semudah, eee, mengeklik akun Google kita. Dapat digunakan berbagai jenis desain dan desain template ya, siap pakai, dan teman-teman juga bisa menggunakan Canva untuk membuat logo, poster, kartu nama, selebaran, CV, infografis, template presentasi, dan masih banyak lagi. Nah, ini alasannya kenapa harus Canva, akhirnya saya membuang semua software yang berbasis desain di komputer saya. Selain memberatkan, itu juga meribetkan, ya tutorial banyak sekali Bapak Ibu di YouTube, tapi saya lebih belajar dari otodidak dan model-model yang ada di YouTube juga. Nah, apa saja manfaat Canva gratis? Jadi Bapak Ibu jangan tanya untuk Canva Premium dulu ketika memulai Canva. Kalau gratisnya belum mahir, itu jangan beli premium dulu atau pakai premiumnya 30 hari dulu. Kenapa? Kalau kita belum bisa ngebut gitu ya, belum bisa naik motor secara sederhana, itu jangan ngebut-ngebut Bapak Ibu ya. Kadang mubazir. Bayangin Bapak Ibu, ke sekolah pakai CBR gitu ya. Padahal saya bisa pakai motor Beat Bapak Ibu. Insya Allah, saya bingung kan, "Pak, kok motornya nggak ganti?" Ya fungsi motor Beat saya cuma buat ke sekolah gitu, sama ke toko buku atau acara lain. Tidak menggantikan CBR yang keren gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi mungkin analoginya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ke sekolah bisa pakai, motor Beat, itu kenapa harus pakai CBR gitu ya. Ya mungkin keren gitu ya, secara hati membanggakan hati dan diri, "Weh Canva Premium nih atau Canva Pro," gitu. Tapi Bapak Ibu, percayalah fungsinya sama gitu ya, hanya saja labelnya Bapak Ibu. Nah, ini bisa digunakan pada semua jenis perangkat Android dan iOS, Linux, Windows dan, Mac, dan juga fiturnya mudah, banyak template Bapak Ibu. Template di sini bukan suatu keburukan, tapi membantu kita Bapak Ibu untuk, apa ya, klasifikasi dan juga membuat konten sesuai pembagian yang ada di, perencanaan konten kita. Dan juga hebatnya bisa berkolaborasi, tinggal di-tag emailnya, kita bisa berkolaborasi satu dan lain. Kadang bikin konten itu ada kepala konten, ada anak buah konten ya Bapak Ibu ya. Anak buahnya buat, jadi kepalanya bisa langsung komen di sana. Jadi bisa langsung mengeksekusi. Nggak perlu save, terus di-share lagi, diedit lagi. Jadi sudah ada teknologi awan. Ini basisnya awan semua. Kita tinggalkan, ya itu apa yang kita buat di akhir konten tersebut. Memang, kendalanya bukan kendala ya Bapak Ibu ya, yang harus disiapkan adalah koneksi internet saja, gitu. Oke, kita masuk Bapak Ibu mengenal fitur Canva. Nanti kita akan ulas sedikit ya, tapi ini kita coba bahas secara fundamental dulu Bapak Ibu dasarnya. Mengenal fitur Canva, sama tadi kalau kita naik motor Beat gitu ya, mana remnya, mana gasnya gitu ya, mana ngisi apa namanya, tempat bensinnya gitu ya, terus servisnya di mana gitu. Ya, kalau kita mengenal apa ya, saya coba ibaratkan motor lah Bapak Ibu ya tadi. Nah, di sini, kita mengenal fitur Canva, kita akan praktik tapi lebih efisiennya kita coba kenalkan dari yang ada di sini dulu. Jadi Bapak Ibu di Canva itu ada banyak fitur ya, di sini ada tulisannya design anything, ada bahasa Indonesia juga, eee, mendesain segalanya, tapi kekurangan Canva cuma satu Bapak Ibu, dia tidak bisa mencoret-coret atau anotasi ya, kalau di Zoom itu. Nah, di sini ada berbagai lembar desain, semua jenis media sosial, semua kriteria, ukuran itu ada di Canva. Kita juga bisa memilih kustomisasi dimensi yang ada di sebagian sebelah kanan atas ini ya Bapak Ibu ya. Dan juga, kita bisa mengukur dimensi, resolusi yang kita inginkan. Yang pertama adalah di sini ada bagian template ya. Nah, di sini nanti akan kita lihat lebih jelas lagi ketika buka Canva-nya. Tapi dia ada di sebelah kiri. Ini tampilan PC, tapi ada juga tampilan, ponsel ya.
Di sini ada template Canva atau template, tidak perlu dari nol, bisa tambah foto, video, dan tulisan. Seperti kanvas kosong yang ada di Salindia PowerPoint, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya terdapat fitur menambahkan tulisan dengan beragam jenis. Jadi sudah ada kombinasi tulisan yang teman-teman di sini tidak perlu khawatirkan kombinasinya. Jadi kalau formal bagaimana, semi formal, kreatif sudah ada. Dia ada judul dan subjudul. Ya, biasanya 2. Itu fiturnya selalu di sebelah kiri. Sebelah kiri itu sebelah kanan perlengkapan, sebelah kiri perlengkapan, sebelah kanannya adalah kanvasnya. Jadi modelnya seperti Photoshop atau Illustrator atau Paint juga ya Bapak Ibu ya. Lanjut kita ke yang ketiga, di sini ada terdapat fitur foto dengan versi HD-nya. Kalau rekan-rekan di sini ingin mengambil suatu asosiasi gambar dengan BIPA gitu ya, teknologi, tinggal cari saja di sini sudah terintegrasi dengan Unsplash. Fiturnya nanti akan kita eksplorasi, ada Pexels, itu gratis dan free copyright. Nggak perlu kita tulis ya, tidak perlu kita tulis ini buatan siapa, tapi itu katanya diapresiasi. Tapi free nggak apa-apa kok gitu ya. Memang mereka sudah menyiapkan hal tersebut. Nah, setelah kita mengenal fitur dasarnya, pokoknya yang ada di sebelah kiri itu nanti kita coba-coba. Nah, pemanfaatan fitur BIPA, fitur Canva untuk BIPA itu sebenarnya seperti apa gitu ya? Apakah hanya sebuah salindia tayangan ataukah bisa video? Nah, mungkin kita tidak bisa mengeksplor lebih banyak, tapi Bapak Ibu di sini saya izin menyampaikan bagaimana membuat konten yang baik, bagaimana membuat konten salindia atau tampilan instruksional video. Nah, di sini ada 6. Nih, ini ada saltik ya, harusnya template nih. Nanti dicoba diperbaiki ya. Pemanfaatan fitur Canva pada pembelajar BIPA. Ada template Bapak Ibu. Jadi kalau tentang makanan bisa kita tulis nanti di kolomnya makanan template ya. Atau pendidikan, pendidikan. Laut, laut. Nanti ada nuansa-nuansa makanan lautnya. Udah menyediakan banyak fitur. Yang kedua di sini adalah salindia. Salindianya ini bisa ada geraknya ya Bapak Ibu ya. Gerak dari efek ya, efek-efek sama kayak di Salindia PowerPoint dan video. Video ini bisa dimasukkan foto kita di kotak, nanti ada video, terus sebelah kanannya ada penjelasan atau instruksional gitu ya di atas atau di bawah di samping gitu. Itu bisa juga, dan infografis yang tahun lalu saya coba ikut di BIPA apa ya, sayembara BIPA, dan gak nyangka juga menang Bapak Ibu. Saya kira ya karya sederhana aja saya buat tentang pramuka waktu itu. Kemudian riwayat hidup, ya CV tadi, dan post media sosial. Nah ini yang menjadi andalan saya adalah post media sosial ini. Konten harian gitu ya, berbagi tentang desain, kebahasaan, ya pengalaman menjadi guru, dan hal-hal yang lainnya. Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi dari 6 yang ada di sini, semuanya akan balik kepada 4 kunci konten yang baik. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini bisa kita buat lebih interaktif ya, izin juga. Boleh ketik di kolom komentar. Kunci konten yang baik itu apa sih Bapak Ibu? 1 kata, 2 kata, atau bisa bercerita, itu akan lebih baik gitu ya. Pengen lihat nih Bapak Ibu, sebenarnya kunci konten yang baik dari sisi warganet, Bapak Ibu kan warganet juga ya. Rekan-rekan di sini mahasiswa yang masih kuliah atau Bapak Ibu yang dosen, boleh tulis di kolom komentar gitu ya, 1 atau 2 kata konten yang baik itu seperti apa. Nah, ada alur cerita luar biasa. Ini memang ya jurusan bahasa sekali ya. Menarik. Menarik nih, tergantung ya Bapak Ibu, relatif ya. Dari Ibu Nur, terima kasih. Ada Bu Nunung juga menarik. Bu Musdalifah informatif. Baik sekali informatif. Bermanfaat. Wah, ini juga kata bermanfaat. 4 kunci konten yang baik ya. Dan menarik, informatif. Oke. Tidak membosankan. Oh, ini gimana ya Bapak Ibu ya? Saya kadang juga bingung nih. Ya, yang relatif-relatif ini akan kita diskusikan nanti ya. Justru menjadi bahan yang luar biasa. Positif isinya. Waduh. Positif isinya ya. Kalau negatif boleh nggak dijadiin konten? Waduh, nggak apa-apa ya, luar biasa ini dari di Waiting Room ya tadi ya. Dari Bu Rika, tidak hoax. Boleh nggak kita nyebar konten hoax juga? Ya.
Oke, nanti kita cek ya, berguna ya. Oke, ada singkat, jelas, dan padat informasi. Betul sekali. Karena media sosial nih membentuk mindset kita singkat dan juga seperti fast food Bapak Ibu. TikTok dulu 60 detik, akhirnya naik ke 24. Kemudian Instagram ya dulu kalau video 99 detik ya video yang ada di feeds. Twitter 140 karakter gitu ya. Semua dijadikan mikro. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau mungkin mahasiswanya atau kita sendiri atau anak-anak kita atau tetangga kita itu nggak mau baca yang panjang-panjang kecuali memang kontennya serius sekali. Oke, ada lagi nih berwarna. Wah, luar biasa nih kata berwarna ya. Menghibur. Waduh. Ini juga bagus, sesuai dengan kebutuhan siswa, baik, informatif, menghibur, mudah dibaca. Itu semua adalah efek Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah membuat konten yang baik secara apa ya, fundamental kontennya sendiri. Luar biasa Bapak Ibu sudah mengetahui efeknya kalau kita yang pertama adalah tahu dalam pemilihan warna. Tadi ada yang bilang warna. Betul sekali. Bapak Ibu pernah kan ya ngelihat poster tuh, wah luar biasa. Kalah pelangi Bapak Ibu itu. Hijau, kuning, merah bertabrakan dengan warna mati hitam, kemudian ada warna putih. Fotonya kurang estetis gitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang mau daftar webinar jadi ragu. Ah, saya ragu nih. Padahal pembicaranya profesor Bapak Ibu ya. Doktor, praktisi luar biasa. Nah, pemilihan warna ini sangat penting Bapak Ibu. Dan mengapa warna yang ada di webinar kali ini Bapak Ibu itu adalah biru, biru muda, putih, dan kuning. Itu adalah identitas warna yang saya bangun Bapak Ibu selama mungkin bulan Januari kemarin. Akan jadi ciri khas. Misalnya Bapak Ibu mengajar itu dasar-dasar linguistik ya. Pengantar linguistik. Seketika Bapak Ibu masuk semester pertama, cobalah misalnya ya, ini kan media BIPA, tidak harus juga di BIPA sekali, tapi kita bisa mengungkapkan ini atau mengejawantahkannya di perkuliahan. Pilih warna kesukaan Bapak Ibu, 2 saja. Kalau mau belajar hitam putih, tapi hitam putih itu monokrom sekali ya, naif gitu ya. Kita bisa merah putih gitu ya, atau merah terus merah muda gitu ya. Ini ada warna hangat dan warna dingin. Kalau yang hangat ini ya ini kecenderungan masyarakat ya Bapak Ibu yang mungkin lebih cerah dan ceria. Tapi kalau yang bawah itu cool gitu ya, atau dingin gitu, mungkin lebih elegan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu kecenderungan saja masyarakat. Mungkin nanti bisa dibahas dari sisi teman-teman yang berkuliah di psikologi ya. Tapi bagi saya Bapak Ibu, jangan lebih dari 2 atau 3 warna. Itu sudah mengindikasikan sesuatu yang sulit. Mengatur 2 warna saja sulit Bapak Ibu. Apalagi 3 warna, apalagi warnanya bermacam-macam. Konten yang baik terdiri 2 dan 3 warna. Kecuali Bapak Ibu nanti sudah mahir, boleh memakai menggunakan pancawarna Bapak Ibu ya, atau multiwarna. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu garis bawahi teman-teman semua. Ketika bikin modul BIPA tuh Bapak Ibu ya, wah Kemdikbud tuh luar biasa sih. Saya memerhatikan dulu yang saya nggak tahu desain sama sekali, saya belajar semua otodidak dari artikel, dari kursus yang ada di YouTube gitu ya. Kontennya sekarang sangat rapi dan luar biasa. Sudah pemilihan warnanya, fotonya gitu ya. Karena banyak evaluasi dan rapat ya untuk membuat modul-modul tersebut. Yang pertama warna, yang kedua adalah Bapak Ibu tata letak. Kamar berantakan gitu ya Bapak Ibu, parkir berantakan itu pasti kita akan, aduh pulang kerja ya kamar berantakan gitu ya. Nggak nyaman dan nggak nikmat ketika kita ingin tidur karena lelah gitu ya, istirahat. Jadi tata letak itu penting, tapi di sini saya coba membatasi tata letak itu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada garis, jadi hebatnya di Canva itu ada penggaris Bapak Ibu. Kita kembali ke dasar lagi waktu kita zaman SD. Penggaris itu adalah sesuatu yang wajib supaya tidak mencong-mencong Bapak Ibu ya istilahnya ya. Tata letak itu penting. Bayangkan Bapak Ibu rumah tata letaknya berantakan sama konten kita. Kita aja sebagai warga yang melihat trotoar tata letaknya berantakan gimana gitu. Nah, cobalah kita anggap konten kita ini adalah jalanan ya Bapak Ibu yang tata letaknya berantakan. Sederhana saja gitu ya. Wah, itu pasti ada kesan-kesan nih gimana sih gitu ya. Nah, tapi kita coba di sini nanti belajar bareng-bareng Bapak Ibu. Tata letak. Nah, sudah warna, sudah tahu catnya, sudah tahu tata letaknya, kita harus tahu Bapak Ibu, perkakasnya apa. Biasanya perkakas itu
diisi dengan apa ya, pemilihan font. Kalau bahasa Indonesia nggak pakai T ya Bapak Ibu, saya cek di KBBI. Tapi saya coba tulis itu font lah. Font Bapak Ibu. Nah, di sini teman-teman semua mungkin juga sudah tahu ya, Times New Roman itu dari kita kuliah zaman berapa tuh komputer ada ya. Itu font formal. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada buntutnya ya. Serif, script, sans serif, dan dekoratif. Serif ini biasanya untuk sesuatu yang formal. Surat menyurat gitu ya. Atasan ke bawahan ya. Kemudian script itu sesuatu yang saya bilangnya sih formal unik ya Bapak Ibu ya. Punya ciri khas, sesuatu yang nyambung. Gitu. Boleh nggak Pak kita ngirim surat gitu ya. Bayangkan surat dinas pakai script. Aduh, nggak banget deh. Surat itu biasanya pakai serif Bapak Ibu. Sesuatu yang formal, ada buntutnya dia di ujung-ujungnya ya. Apa, buntutnya lah. Nah, script ini ya bolehlah kita untuk sesuatu yang kreatif. Biasanya di script dan dekoratif ini di media sosial. Sans serif juga bisa Bapak Ibu. Surat kan ada yang formal dan semi formal atau non formal ya. Itu mungkin tingkatannya mesti bisa diperbaiki sama teman-teman. Jadi buatlah konten-konten yang semi formal gitu ya, konten wisata, konten yang tidak terkait dengan suatu gedung Bapak Ibu boleh menggunakan sans serif. Konten yang terkait dengan gedung, lokasi sosialnya itu boleh menggunakan serif. Struktural bisa menggunakan serif, tapi saya kalau di media sosial pengalamannya menggunakan sans serif, script jarang ya karena huruf sambung dan dekoratif gitu. Nah, itu memunculkan kesan tersendiri bagi penerimanya. Yang ketiga, yang keempat ini Bapak Ibu, saya secara tidak sadar menemukannya dan juga karena kita belajar semantik ya di pelajaran apa ya sastra, mungkin pendidikan juga itu ada asosiasi gambar dan kata. Ini kenapa saya bawanya Harvard Business Review Bapak Ibu, karena menurut saya luar biasa contohnya bagi saya sendiri. Bayangkan di sini tulisnya strategi for turbulent times. Turbulent itu kan angin. Angin itu kalau turbulent biasanya hujan. Hujan biasanya membuat payung rusak. Payung rusak karena angin. Asosiasinya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Asosiasi judul dan gambar. Strategy for Turbulent Times. Ini 2013 kalau nggak salah ya. Setelah apa ya, ada di Amerika kalau nggak salah krisis finansial ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada lagi The Future of Proof Organization ya. Karena organisasi itu sesuatu yang formal, dia makanya menggunakan font serif tadi ya. Ada buntut-buntutnya di ujung. Ya. Terus ada orang meneropong future ya masa depan ya. Kemudian ada tanda apa ya cuan ini ya kalau saham nih naik kanan atas ya. Ini memang luar biasa Harvard Business Review ini. Saya dulu belajarnya dari sini. Ini saya waktu itu gimana ya kok bisa bikin apa ya laman depan atau laman muka itu luar biasa menarik. Belajarnya dari sini selain dari konten kreator yang lain. Kemudian yang ketiga ini baru tahun ini ya Juli Agustus 2021. How good is your company? Company kan sesuatu yang formal Bapak Ibu ya. Makanya dia tulisannya ada buntut-buntutnya. Change, ditulis, dicoret, you can improve your ability to adapt. Nah, ini. Change itu suatu perubahan yang besar biasanya menggunakan satu warna, Bapak Ibu. Nah, inilah contoh-contoh ketika nanti kita membuat apa ya, modul BIPA depannya seperti ini nih. Misal salam Bapak Ibu. Wah, itu luar biasa tuh salam. Bisa menggunakan satu representasi gambar. Nah, itu adalah 4 apa ya, hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin membuat konten. Kita akan praktik sedikit nanti, gitu ya. Tapi sebelum praktik Bapak Ibu, izinkan saya apa ya, memberikan manfaat kenapa pakai Canva dan juga bisa menghasilkan cuan ya Bapak Ibu ya. The future of organization tadi ya nih. Ada lambang saham naik gitu ya mungkin. Ada emoji saham juga di sini. Nah, inilah yang tahun lalu saya juara. Memang menurut saya tuh biasa saja, tapi menurut panitia suruh revisi Bapak Ibu ya. Revisinya itu kalau nggak salah nanti saya coba tampilkan ada di akun Canva-nya. Ini yang saya coba ajukan 2, waktu itu saya ikut 2. Ya kalau satunya buruk bisa satunya dihargai lah ya, atau satunya dihargai, satunya lumayan. Sejarah Pramuka Indonesia, ini sangat Indonesia dan memang kecil ya Bapak Ibu, tapi kalau di zoom ya atau diperbesar di apa di Instagram bisa. Tapi ini masih masuk ukuran antara ukuran 10 ya masih bisa terbaca. Kalau di buku nanti bisa
sesuaikan ukurannya. Sini ada sejarah pramuka Indonesia dan obor hari pramuka. Kalau tidak salah yang masuk itu obor pramuka. Golok, gunting, bambu, kain, minyak tanah. Ini. Dan hadiahnya itu luar biasa Bapak Ibu. Saya kira 400.000 ya. Ternyata 3 juta Bapak Ibu. Satu, saya kaget tuh. Ah ini bener nih gitu ya. Saya kira menang 400.000 lah gitu ya. Karena satu konten. Oh ternyata konten ini untuk internasionalisasi bahasa. Dan standarnya dipakai standar internasional mungkin Bapak Ibu. Nah, jadi tunggu aja nih ya Badan Bahasa. Atau bolehlah yang punya teman di Badan Bahasa gitu. Kapan nih ada apa ya sayembara lagi video. Waktu itu ada video, ada infografis ya. Dan yang video waktu itu saya mau ikut tapi ragu Bapak Ibu ya. Karena butuh usaha lebih. Tapi pengen banget sih video kita itu dibawa ke mancanegara kan ya Bapak Ibu ya. Jadi bangga lah kita. Nah ini waktu itu alhamdulillah lolos di Membaca 2 untuk obor hari pramuka. Waktu itu ada feedback ya umpan balik untuk revisi. Saya revisi yang lebih jelas. Mungkin nanti coba kita lihat revisinya Bapak Ibu. Nah, ini saatnya coba kita berbagi ya. Ini saya stop dulu presentasinya. Oke. Coba berbagi pembuatan konten nih Bapak Ibu. Dan presentasi saya ini Bapak Ibu juga menggunakan Canva ya. Coba kita share screen satu. Ini juga menggunakan Canva. Tadi Bapak Ibu coba kita lihat ya. Ini elemen. Elemen ini ada yang pertama paling penting adalah elemen Bapak Ibu. Di sini ada line and shape ya, garis dan bentuk. Di sini ada grafis. Kemudian ada foto, ada video. Ini video-video stok dan ada audio. Audionya ini seperti tidak bisa diupload ke YouTube Bapak Ibu ya. Kadang-kadang itu terkena copyright. Jadi bisa untuk internal saja. Yang lebih menarik ini baru ada chart ya. Di sini ada chart, ada frame Bapak Ibu ya. Ini ya tempat naruh foto ya. Ada grids juga jadi bisa foto kanan kiri. Kemudian kalau kita punya aset sendiri kita bisa upload Bapak Ibu. Ini saya mengupload tadi ya yang ada di Harvard Business Review. Banyak sekali yang saya upload di sini Bapak Ibu. Kemudian ada foto. Nah ini luar biasa. Untuk representasi kita membuat konten gitu ya atau instruksional media atau media pembelajaran, foto di sini juga misal saya ingin topiknya salam. Salam ya. Greetings ya. Kalau bahasa Inggris. Nah, ini kan merepresentasikan ya Bapak Ibu. Klik saja satu gambar cukup gitu ya. Atau ini luar biasa juga bisa kita pilih. Nah, tadi ada teks. Habis ini kita coba praktik Bapak Ibu ya. Ini kita coba mengulas yang ada di sini dulu. Ini ada teks Bapak Ibu, di sini ada gabungan-gabungan. Ya, ada yang teks kreatif, ada yang formal non formal ya. Bisa dipilih saja. Kalau saya biasanya sudah pakai headingnya jenisnya Saira dan font keduanya bebas gitu. Nah ini dasarnya. Dan tadi ada pixel ya gambar Bapak Ibu. Saya bisa ngambil gambar gratis tanpa takut kena KUHP, hak cipta dan lain-lain ya. Sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita explore, yang kita bisa jelajahi di sini. Cuman memang belum ada konten kelokalan dan muslim ya, sedikit gitu ya. Jadi stok foto keindonesiaan itu Bapak Ibu juga sulit. Nah, kan Bapak Ibu punya mahasiswa nih. Mahasiswa juga wah bisa jadi model sendiri di buku BIPA-nya loh. Jadi ya boleh kan kita cari ya siapa gitu ya untuk kreditnya itu bisa juga. Bisa stok foto pribadi. Memang rata-rata di sini punya luar Bapak Ibu, tapi juga konten keindonesiaannya cukup kok di sini. Tapi kalau untuk stok foto tadi bisa disesuaikan. Masa BIPA bule sih ya, padahal mau konteks kelokalan kan. Itu biasanya saya nyari dari teman-teman juga minta izin gitu. Bagi dong ada nggak konten atau konten-kontennya ada jadi public domain gitu. Ya, cari aja Bapak Ibu di ya laman Kemdikbud gitu ya. Atau laman kampus kita itu kan public domain ya. Yang penting tidak dijadikan sebuah komersil, kita minta izin gitu. Oke. Sebelum praktik mungkin dari Ibu Rosida kita buka sesi tanya jawab dulu kali ya.